Assal- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan keempat, ya, masih membahas tentang spreadsheet, ya. Untuk pertemuan 4 ini kita bahas tentang supervisor, walaupun sebelumnya kita mengetahui beberapa model, ya, itu ada dua, yaitu supervisor learning dan supervised learning dan unsupervised learning. Nah, sekarang kita bahas tentang supervised learning, ya. Oke, kita bahas dulu sebelumnya yang kemarin kita bahas, ya. Jadi perbedaan utama, jadi unsupervised dan supervised, ya. Jadi perbedaan utama antara supervised learning dan unsupervised learning adalah penggunaan data. Jadi kalau supervised learning menggunakan data berlabel atau label data, ya. Sedangkan unsupervised learning menggunakan data tanpa label. Yang kita bahas sekarang adalah supervised learning, ya, yang biasa digunakan untuk tugas-tugas klasifikasi dan regresi. Nah, karena di sini sesuai dengan judulnya, yaitu kita bahas tentang klasifikasi dan regresi, ya, yaitu salah satu fungsi, ya, dari objek renovation, produksi analisa, sentimental analysis, ya. Nah, itu. Nah, kalau unsupervised learning biasa digunakan untuk kasus-kasus clustering, asosiasi dan dimensi reduksi, ya. Oke, sebelum kita bahas, kita lihat dulu pengertiannya di sini. Jadi perbedaan yang tadi kita bahas antara unsupervised dan unsupervised, ya, udah kita bahas. Jadi di sini bisa kamu lihat. Jadi kalau pressure itu punya target, kemudian juga bisa memetakan data pada targetnya, ya. Bisa juga menentukan pola yang menghubungkan atribut dengan targetnya. Nah, beda dengan unsupervised learning, ya, artinya dia tidak memiliki target, kemudian juga datanya jadi menemukan data yang mendasarnya, jadi, ya. Ya, berikutnya tidak memprediksi secara spesifik, hanya mengelompokkan saja. Nah, itu salah satu perbedaannya, ya. Jadi oke, ya, kita bahas tentang unsupervised learning, ya, yang kita awali. Jadi supervised learning atau pembelajaran yang tadi, ya, yang diawasi, yaitu pendekatan machine learning yang ditentukan berdasarkan penggunaan dataset berlabel atau tadi label dataset. Dalam dataset ini nanti terdapat beberapa buah label, yaitu satu kolom yang menjadi target output, ya. Ya, dalam supervised learning nanti model dilatih menggunakan dataset training dan diawasi atau disupervisi, ya, untuk melakukan klasifikasi atau prediksi sesuai dengan, ya, artinya sesuai dengan output berupa data berlabel yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi berdasarkan pola yang ada dalam data training. Ya, bisa kamu lihat sini klasifikasi adalah menentukan sebuah rekor data baru ke sebuah salah satu dari beberapa kategori atau kelas adalah di definisi yang sebelumnya, ya. Nah, ini termasuk kategori supervised learning karena salah satu ada diklarifikasi, ya. Ya, jadi supervised machine nanti dibagi menjadi dua, ya, tadi kita bahas sebelumnya. Ingat, jadi untuk supervised machine learning, ya, atau supervised dapat dibagi menjadi dua jenis, ya. Salah satunya adalah tadi klasifikasi, yang kedua adalah regresi, ya. Jadi ini klasifikasi merupakan proses pembelajaran machine learning dengan menerapkan algoritma tertentu untuk secara akurat menetapkan data uji ke dalam kategori tertentu. Nah, nanti sebagai contohnya, nanti kita lihat, ya, misalnya daftar gambar, ya. Oke, nanti kita lihat contohnya berikutnya. Kita lihat ini contoh, ya, klasifikasi untuk unsupervised, ya. Ada X dan Y. X adalah kumpulan email, ya. Y adalah target atau kelas, ya, spam atau non spam, artinya ini adalah target. Ini kelas itu menunjukkan sebab akibat, ini benar atau tidak, ya. Oke, jadi beberapa algoritma machine learning biasanya populer, ya, bisa digunakan untuk proses kualifikasi, antara lain misalnya untuk logistik regresi, bisa juga untuk descending tree, random forest, bisa juga menggunakan native based classification, nearest neighbor, bisa juga support vector machine. Itu salah satu algoritma tadi
supervised ya, artinya menggunakan klasifikasi ya. Ini contoh-contohnya ya. Yang berikutnya recognition, contohnya ya, ada X adalah jumlah foto-foto ya. Nah, ini adalah menentukan target utamanya, yaitu kelasnya itu ditentukan siapa. Jadi ini Y, ini X. Ya, ini salah satu contoh dari klasifikasi ya, proses tadi ya. Penerapan untuk secara akurat menetapkan data uji ke dalam kategori tertentu. Ya, berikut contohnya lagi adalah ini adalah targetnya, ini sebagai Y, ini sebagai X. Ya, X adalah kumpulan gambar tulisan berisi angka, Y adalah target atau kelas utama, bisa 0, bisa 1, bisa 3 ya, atau 8 dan 9. Jadi misalnya ditentukan 3, dia otomatis akan 3 ya. Oke, berikutnya contohnya lagi di sini klasifikasi kelulusan mahasiswa. Bisa kamu lihat ada NIM ya. Ini ada X, ada Y ya. Ya, ini belajar menggunakan metode klasifikasi C45 ya. Ya, ini nanti ada contohnya ya. Oke, berikutnya ini contoh lagi model klasifikasi menggunakan decision tree ya. Jadi status mahasiswa, sini ada yang bekerja ya. Oke, ini ada yang tetap ya. Kemudian ada mahasiswa tepat ya. Bisa melihat ini seperti pohon ya. Terlambat atau tepat, terlambat ini mungkin status pembayarannya ya. Ya, berikutnya kita bahas tentang regresi. Jadi kan ada dua model yang untuk supervised, klasifikasi, dan regresi. Nah, di sini regresi yaitu salah satu tipe lain ya, menggunakan supervised learning yang menggunakan algoritma untuk memahami hubungan antara variabel dependen dan independen dan melakukan prediksi nilai numerik variabel dependen berdasarkan variabel independen. Jadi contohnya bisa kamu lihat sini. Kita ulang lagi. Jadi memprediksi nilai dari satu variabel kontinu yang diberikan berdasarkan nilai dari variabel yang lain dengan mengasumsikan sebuah model tergantungan linear atau tidak non-linear. Ya, oke. Sini contohnya misalnya ya, oke. Ini prediksi jumlah penjualan ya, atau prediksi kecepatan angin atau prediksi waktu ya, atau stok ya. Oke. Contoh misalnya proses dalam prediksi harga tanah bisa berdasarkan lokasi dan luas tanah, atau lebih populer biasanya untuk model regresi biasanya ya yang menggunakan proses klasifikasi ya. Ada linear regresi, klasifikasi, regression tree, dan random ya. Ini salah satu contoh penggunaan regresi. Nah, ini contohnya regresi atau sini ada estimasi ya, ada customer R ya. Oke, jadi jarak tempuhnya ini ya. Oke, jadi pembelajaran menggunakan regresi linear ini label ya, waktu tempuh ya. Ya, begitu juga ini contoh prediksi ya, contoh dataset harga saham di sini dalam bentuk time series atau rentang waktu ya, bisa kamu lihat ini ya. Nah, ini ke bawah dalam pembelajaran dengan menggunakan prediksi neural network. Ini datasetnya ada loss, date, open, high, low, column ya. Oke, bentar ya. Ya, bisa kamu lihat di sini ini contoh penggunaan super learning. Jadi ada input ya, ini ada model ya. Ini contohnya ada tomat, kemudian anotasi pikiran ya. Ini adalah tomat ya, ini modelnya, ini hasilnya ada tomat ya. Ya, bisa kita lihat di sini ada sebuah contoh kasus. Contohnya adalah ini ya, langkah analisis contohnya bisa kamu lihat. Jadi di sini contohnya ada memprediksi jumlah penjualan pasta gigi jika biaya pemasangan iklan di TV tidak tetap ya, artinya ada pengaruh terhadap penjualan ya. Bisa kamu lihat di sini. Pertama adalah mencari objek menjadi variabel utama ya, yaitu tadi yaitu biaya pemasangan sebagai X, Y adalah sebagai jumlah penjualan pasta gigi ya. Nah, ini dia ya, jadi bisa kamu baca.
Nah, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Itu langkah analisis ketiga, yaitu mengumpulkan seluruh data yang sudah diambil dari penelitian, lalu mengumpulkan ya data hendak ditulis dalam bentuk tabel. Contohnya bisa masukin untuk jumlah biaya rata-rata pasangan ya. Ini bisa kita lihat di sini ya, bentar. Ya, bisa kamu lihat di sini tabelnya yang tadi kita buat ya, dari data yang tadi kita buat, yaitu bisa kamu lihat rata-rata biaya iklan. Ini ada XY, XY-nya ya, bisa kamu lihat di sini ya. Ini hasil langkah ketiganya ya. Bisa kamu tentukan minta totalnya berapa ya. Nah, ada berikutnya itu baru kamu kumpulkan, lalu olah menggunakan rumus regresi ya. Nah, ini dia rumus regresinya yang sudah ditentukan ya. Menggunakan aplikasi boleh ya. Oke, di sini buat mode persamaan ya. Ini hasilnya tadi, tapi menggunakan aplikasi aja kamu nanti ya. Berikutnya untuk melakukan prediksi ya. Jadi langkah terakhir prediksi ya, dia bisa langsung dilakukan menggunakan persamaan yang sudah tersedia. Misalnya jika menghitung jumlah biaya iklan 25 dan hitungan jutaan ya, maka hitungannya adalah ini menghasilkan 14. Jadi perhitungan tersebut diketahui bahwa biaya iklan TV dilakukan mencapai 25 juta rupiah, maka jumlah penjualan mencapai 14,5% dalam jutaan ya. Ini hasil dari prediksi tadi ya. Ya, oke. Nah, di sini kamu bisa prediksi atau mencari tahu apakah ada pengaruh atau tidaknya dalam objek yang tadi ya. Oke, itu maka perhitungan regresi sedang ya, kamu harus mengetahui juga ya tadi kesimpulannya ya. Ya, berikut ini adalah contoh dari regresi ya. Di sini ada data penghasilan dan pengeluaran satu keluarga. Ya, bisa kamu lihat di penghasilan dalam jutaan. Ini ada 1, 2, 3 sampai 8. Ini penghasilannya nomor 1 19 juta, pengeluaran 10 juta, 14 8 juta, 10 juta ya. Ya, dari kasus yang tadi bisa kita lihat, kita tentukan persamaan sesi berdasarkan data yang tadi kita lihat. Dihasilkan tabelnya tadi ya, XY ya. Bisa kamu lihat dari penghasilan tadi ya. Ya, ini menghasilkan nilai B dan A ditentu sebagai berikut ya. Ya, ini rumusnya ya, nilai A, B dan ditentukan hasilnya. Jadi sehingga persamaan regresinya Y-nya 1,1 ya. Demikian penjelasannya. Bisa menggunakan kalkulator juga ya. Ya, untuk penggunaan kalkulasi di sini untuk linear regresi kalkulator bisa kamu lihat. Ini bisa kamu lihat di sini contohnya, bisa kayak kita sini kamu lagi sini contohnya menggunakan di SPS tutorial ya, 4 5 6 7 8. Di sini nya kita misalnya 5 3 2 3 ya. Ini double 67 ini nggak bisa ya. Oke, 4. Jadi kita langsung kalkulasi aja di untuk estimasinya, kita lakukan kalkulasi. Oke, jadi dia bisa mengkalkulasi nilainya. Nah, ini hasilnya untuk linear regresi, bisa kamu lihat ya. Jadi hasil seperti ini. Jadi untuk data kamu untuk eksipulasinya seperti ini ya. Jadi nilainya min 4,2 3,4, jadi menghasilkan nilai ini ya untuk X independennya. Kemudian hasil sumnya tadi untuk kesimpulan dari kalkulasi tadi didapat regresinya, yaitu sebesar ya, ya. Jadi untuk X nya min 2 ya. Kamu lihat di sini ya. Oke, ini dia hasilnya ya. Oke, bisa kamu coba nanti untuk contoh-contohnya menggunakan banyak ya, menggunakan SPS atau menggunakan aplikasi lain. Oke, demikian dulu pertemuan tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.